wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indramayu akan melaksanakan praktik coaching. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Murni sebagai observer. Nama saya Dedi Supramanta sebagai coach. Saya Eli Sulaiman sebagai coaching. Saya Dian Suandari sebagai observer 2. Baiklah, sebelum proses coaching dimulai nih ya Bu Eli sama Pak Dedi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa rubrik penilaian pada coaching pada hari ini Pak Dedi? Ya, untuk rubrik penilaian pada proses coaching hari ini saya akan menggunakan alur cerita dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baiklah. Pada coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, untuk proses coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya ya Pak. Ya, itu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk bagian yang spesifik diobservasi saya akan mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif itu. Oke, mendengarkan aktif ya Pak ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Untuk indikator dari mendengarkan aktif tersebut ada beberapa indikator. Yang pertama adalah mendengarkan lebih banyak, mendengarkan pembicaraan dari coaching, saya sedikit berbicara, dan selanjutnya adalah fokus dan pusat komunikasi ada pada diri coaching. Itu. Ya, silakan Bu. Baiklah Pak Dedi, demikian tadi pertanyaan dari kami berdua. Ya. Silahkan dimulai proses coachingnya. Monggo. Ya. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam Pak Dedi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Dedi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Elis, pada proses coaching ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Apakah ada permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses pembelajaran di sekolah atau apa? Iya, baik Pak Dedi. Jadi saat ini saya sedang bingung nih Pak Dedi. Jadi ada salah satu murid saya ya. Jadi dia tuh terlalu cari perhatian gitu ya. Jadi mengakibatkan proses pembelajaran juga kadang terhambat seperti itu. Jadi dari proses pembelajaran itu ada anak yang caper gitu Ya ya? betul sekali, ada anak yang caper gitu kan. Jadi terkadang kita tuh harusnya sudah sampai kegiatan apa gitu. Jadi karena dia yang caper kadang bikin suasana kelas juga jadi kurang kondusif gitu seperti itu. Jadi ada waktu yang mana harusnya kita itu ke anak-anak sudah selesai gitu, itu masih ada kegiatan lain yaitu entah itu merajut dia dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin Ibu bisa membicarakan lebih lanjut mengenai situasi yang ada di kelas itu bagaimana dengan adanya anak yang caper tersebut. Ya, jadi terkadang begini, ketika kita sedang kegiatan entah itu berdoa, entah itu sedang melakukan kegiatan apa gitu ya, nanti tiba-tiba dia tuh suka overacting gitu, suka overacting, pengen diperhatiin, ditekan sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi anak itu harusnya fokus ke kita, jadi malah fokus ke dia gitu seperti itu. Nah nanti mungkin saya biasanya kalau udah seperti itu tuh saya melakukan trik gitu ya, strategi gitu kan ya, biar yang lainnya itu tidak fokus ke dia gitu. Jadi sayanya entah itu berceritanya dengan suara yang lebih keras atau sambil bernyanyi sambil apa gitu, biar nanti dialihkan lagi perhatiannya ke saya lagi. Oh, seperti itu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang mempengaruhi dari anak tersebut? Kenapa anak tersebut bisa caper begitu Bu? Iya, jadi gini ya Pak Dedi ya, setelah saya amati ya, saya lihat, saya perhatikan gitu, anak ini kenapa sih kok selalu aja kan overacting, selalu aja caper gitu kan ke saya gitu. Nah jadi gini, saya lihat latar belakang orang tuanya, keduanya sibuk semua Pak, keduanya sibuk dan dia tuh di rumah tuh hanya sama pembantu, hanya sama mbaknya saja, dan sementara mbaknya itu kurang ini. Nah, kalau saya perhatikan itu, jadi yang penting anak itu diem gitu, yang penting anak itu nurut, jadi selalu ngikutin apa keinginan si anak gitu seperti itu. Jadi ya itu karena dia kurang memperhatikan
perhatian gitu ya sama orang tuanya. Jadi dia tuh butuh pengakuan sebetulnya. Jadi itu butuh diakuin, pengen diajak, pengen disayang gitu. Jadi caranya dia itu untuk mencari perhatian guru dan teman-teman itu dengan cara ya itu tadi overacting gitu. Cuman menurut saya sih kan nggak perlu seperti itu gitu kan. Cuman yang namanya anak itu kan beda-beda gitu ya. Ya dia seperti itu Pak. Jadi tuh pengen selalu tampil beda, pengen selalu ya gitu deh pokoknya overacting seperti itu. Jadi orang tuanya mungkin sibuk karena Ya, pekerjaan, kalau orang jadi tuanya sibuk gitu ya, ya Kak yang ya. melampiaskannya di Di kelas, sekolah dengan di gurunya, jadi itu Ya. pengen dapat perhatian lebih gitu karena di rumah dia sepertinya kurang perhatian gitu, jadi dia melampiaskannya di sekolah. Jadi dengan adanya anak yang caper itu, kira-kira situasi apa yang ibu inginkan di pembelajaran di kelas? Ya. Nah, saya ingin sekali Pak kelas itu kondusif ya Pak ya. Ya. Kelas kondusif, anak pun juga bisa mengikuti semua kegiatan pembelajaran gitu. Tanpa ada anak yang overacting, tanpa ada anak yang gaduh dan sebagainya, itu harapan saya gitu. Cuman kan pada kenyataannya kan apalagi di taman anak-anak gitu ya Pak ya, kayaknya hal tersebut tuh kayak hanya ekspektasi aja gitu kan ya. Iya. Jadi pada kenyataannya mah pasti ada gitu kan anak yang seperti itu. Iya. Tapi kalau misalkan anaknya sudah melewati batas gitu kan, kayaknya udah terlalu apa gitu ya, terlalu overacting banget gitu ya. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran dia guling-guling gitu kan, kayaknya mengganggu sekali gitu kan. Nah, saya harapkan itu anak tersebut juga bisa mengikuti kegiatan dengan keinginannya sendiri gitu. Maksudnya nggak usah pakai apa namanya drama-dramaan lagi, ya udah tinggal ikut gitu. Pengen saya seperti itu gitu. Cuman kan memang anak-anak tersebut itu seperti itu ya caper, jadi mungkin itu saya harus bisa mencari cara agar anak itu tidak caper gitu. Ya. Jadi Bu Elis pengen situasi di kelas itu yang kondusif gitu. Jadi pembelajaran dapat anak itu nyaman gitu ya. Karena anak itu caper, kira-kira ya kan mengganggu. Dari hal tersebut kira-kira rencana apa? Rencana Ibu Elis apa yang ingin diciptakan untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif karena ada anak yang caper tersebut? Iya. Gini ya tadi saya tuh apa namanya mencoba untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut gitu ya. Pendekatan yang lebih ini lagi lebih personal lagi gitu ya Pak ya. Entah itu saya nanti home visit ke rumahnya, saya main, saya ngobrol dengan orang tuanya, dengan keadaan anak yang seperti itu gitu di kelas gitu kan, agar saya tuh nanti bisa mendapatkan solusi gitu dengan saya ngobrol sama orang tua dari hati ke hati gitu kan ya. Terus saya juga bisa melakukan pendekatan kepada anaknya. Kalau kita sering main ke rumah kan nanti anak juga jadi deket gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu saya ingin melakukan pendekatan ke anak tersebut gitu lewat anaknya maupun orang tuanya juga gitu, seperti itu Pak. Kemudian yang berikutnya mungkin nanti di kelas saya ingin lebih memberikan dia rasa tanggung jawab yang lebih gitu, biar dia tuh merasa diakuin gitu dengan saya dan dia tuh jadi merasa diperhatikan gitu oleh saya gitu. Saya sering menanyakan kabar dia ataupun saya sering meminta tolong, meminta bantuan ke dia gitu, biar dia merasa oh iya Bu, aku tuh ada di sini gitu, aku tuh dianggap keberadaan dia tuh ada di sini, dan guru dan juga teman-teman juga semuanya saya ada perhatian sama dia. Ya. Jadi dari beberapa rencana tersebut mungkin ada yang Ibu fokuskan, rencana apa yang pertama yang akan Ibu ambil agar anak tersebut dapat teratasi capernya gitu. Rencana yang fokus yang mana yang mau fokus itu ya, yang tadi itu ya pendekatan itu Pak, pendekatan lebih personal ya, pendekatan lebih dalam, dan tadi itu saya apa namanya ngobrol dengan orang tuanya gitu, biar nanti orang tua tuh tahu perkembangan anak itu di sekolah itu seperti apa gitu, biar nanti saya komunikasikan dengan orang tuanya agar nanti di rumah pun juga ya orang tuanya juga lebih bisa memperhatikan lagi anaknya gitu, seperti itu. Jadi biar ada kerjasama gitu, biar nanti anak itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. dari rencana yang pendekatan personal tersebut, kira-kira bagaimana melaksanakannya? Pendekatan personal itu apa? Di kelas kita ngobrol face to face atau bagaimana? Ya, jadi pada saat dia datang gitu ya, biasanya kan kalau anak caper kan cuek gitu, jadi cuek gitu kan, pengennya tuh disapa duluan, jadi kan kayak gitu ya. Nanti kita bilang, halo Askari, oh ganteng banget
banget nih kamu bajunya kok keren sih dari mana gitu. Jadi cara-cara seperti itu gitu, jadi lebih menyanjung dia gitu kan, biar dia nanti ngomong gitu, ada suaranya, dia deket sama kita, dia nih aku baru beli kemana, aku jalan-jalan kemana gitu, terus aku beli baju gitu. Pokoknya lebih kitanya tuh lebih ini PDKT-nya tuh lebih deket gitu, menyanjung dia, memuji dia seperti itu, biar dia merasa deket dengan kita gitu. Karena kan kalau nggak disapa duluan ya dia cuek aja. Iya. Jadi dengan cara menyanjung tersebut mungkin anak bisa timbul rasa dari dia sendiri kali ya. Jadi setelah pendekatan personal tadi, mungkin rencana ibu kan home visit ya. Kira-kira rencana home visit itu seperti apa, Bu? Home visit itu nanti ada saat mungkin di jam ini ya, di jam sekolah gitu, di luar jam sekolah maksudnya. Di luar jam sekolah nanti saya menghubungi orang tuanya, mama kira-kira apakah ada waktu gitu, nanti Bu Elis mau main ke rumah gitu kan, mau main ke rumah ketemu sama Askar misalkan gitu kan ya, mau ngobrol aja gitu, mau main aja seperti itu. Saya mau hubungin orang tuanya dulu gitu, kira-kira sempatnya kapan, waktunya kapan, nanti baru kalau ada waktu ya udah kita main di rumahnya dia, entah itu main apa gitu, seperti itu. Biar nanti di sekolahnya pun juga kita ini lagi gitu, kakak kemarin tuh kita seru ya, kita main di rumah ya, gini gitu. Nanti kita bahas lagi di sekolah gitu, biar lebih deket aja gitu. Jadi dari rencana-rencana tersebut kira-kira kapan akan dilaksanakannya oleh Ibu Elis? Insya Allah sesegera mungkin ya Pak ya, karena mengingat sekarang kan sudah di semester 2 ya Pak ya. Saya kan inginnya ada perubahan lebih baik lagi gitu ke dianya gitu Pak, karena kalau nanti takutnya ya itu kelamaan nanti tidak terselesaikan semestinya. Jadi ingin perubahan yang lebih baik. Kira-kira perubahan yang ingin dicapai oleh Ibu Elis dari anak tersebut apa? Jadi anak tersebut itu lebih sadar diri gitu, maksudnya mah dia sadar dengan posisinya dia bisa belajar lebih aktif lagi gitu Pak. Dia dengan teman-teman pun juga dia lebih bisa bersosialisasi gitu, jadi tidak ingin selalu diperhatikan terus gitu. Jadi dengan saya juga dia lebih dekat, dengan teman-teman lebih dekat, dan lebih aware gitu terhadap lingkungannya gitu. Jadi goal yang ingin dicapai dari perkembangan anak tersebut, anak itu tidak caper lagi, bisa menghargai teman-temannya begitu ya. Nah, kira-kira dari rencana-rencana tersebut, apakah Ibu akan melibatkan dari pihak sekolah atau teman-teman guru untuk menjalankan rencana tersebut, Ibu? Ya, nanti karena saya akan melakukan visit ya Pak ya, jadi saya nanti akan meminta izin dulu pada kepala sekolah gitu kan. Saya ceritakan kejadian anak saya ini kepada kepala sekolah, saya meminta izin, kemudian baru nanti saya akan menghubungi orang tuanya gitu ya Pak ya, melakukan janji gitu. Jadi nanti ketika ada waktunya kapan, baru saya nanti akan kesana. Jadi saya nanti akan menghubungi kepala sekolah, dan kalau memungkinkan saya butuh teman juga boleh, nanti saya akan meminta teman sejauh saya gitu untuk temenin saya untuk datang ke rumahnya juga. Jadi dari proses visi tersebut, Ibu bisa melibatkan kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru untuk membantu kegiatan tersebut. Kira-kira untuk memastikan kegiatan Ibu tersebut bisa terlaksana tidak? Ibu yakin bisa terlaksana tidak? Insya Allah bisa. Allah bisa ya. Mudah-mudahan dengan rencana-rencana tersebut, anak yang tadi caper, anak tersebut bisa bergaul, bisa sewajarnya ya, bisa beribaratnya beradaptasi di lingkungan di kelasnya. Nah, dari kegiatan hari ini mungkin kita sudah masuk di penghujung seksi. Kira-kira apa yang Ibu simpulkan, apa Ibu merasa manfaat yang didapat dari kegiatan sesi hari ini? Silahkan disimpulkan. Ya, alhamdulillah ya Pak Dede, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dede ya. Jadi gini, tadi sih saya kok kayak ngerasa bingung ya Pak Dede ya. Cuman setelah saya ngobrol dengan Pak Dede gitu kok jadi tiba-tiba timbul ada ide gitu ya Pak ya, buat saya melakukan visit, buat saya melakukan pendekatan, dan juga ya itu tadi memberikan kepercayaan kepada anak tersebut gitu. Jadi alhamdulillah dengan diskusi kita ini saya jadi
memunculkan ide-ide saya gitu Pak. Nah, mungkin kalau saya nggak ngobrol kan apa ya bingung Iya. gitu. Jadi jadi alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari kebingungan saya tadi Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Ibu Elis kedepannya segera melaksanakan rencana-rencana yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak tersebut segera dapat menjadi anak yang bisa beradaptasi dengan lingkungan di kelasnya, dan mungkin orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting dalam proses perkembangan peserta didik tersebut. Ya. Ya, saya kira cukup untuk sesi coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu Elis bisa menjalankan semua rencananya, tetap semangat, tetap ikhlas dalam bekerja, tetap ikhlas untuk menjadi seorang guru. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang baik bagi peserta didik kita. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Dedi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Elis. Terima kasih Pak Dedi. Ya, luar biasa sekali ya coachingnya pada hari ini. Ada beberapa yang perlu saya dan Dian sampaikan. Ini dari Dian dulu. Ya, baik. Kita sedikit berefleksi dulu ya Pak. Ya. Untuk Pak Dedi nih, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Elis. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat tadi coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi kan di awal sebelum saya melakukan coaching ada salah satu indikator yang ingin saya lebih munculkan, yaitu mendengarkan aktif ya. Nah, dari situ alhamdulillah tadi komunikasi juga berjalan cukup baik, berjalan dengan lancar. Saya mendengarkan apa permasalahan-permasalahan yang Ibu Elis sampaikan kepada saya. Saya juga mungkin sedikit berbicara, saya lebih fokus ke kunci saya ya. Jadi saya mendengarkan apa yang beliau Ibu Elis keluh kesahkan, dan saya menuntun Ibu Elis untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi di kelasnya. Begitu ya. Oke Pak, baik. Lalu ini selanjutnya nanti ada catatan hasil observasi yang Ya. akan disampaikan oleh Ibu Murni. Monggo Bu. Intinya Pak Dedi, Ya. saya akan menyampaikan pada coaching tadi ya sedikit. Yang pertama tadi Pak Dedi sudah sesuai dengan indikator, yaitu tadi kan Pak Dedi indikatornya sudah tersampaikan ya, dari Pak Dedi mendengar lebih banyak, kemudian fokus pada coaching, kemudian sedikit bicara, itu sudah tersampaikan begitu ya. Kemudian yang kedua sudah sesuai dengan alur tirtanya seperti itu. Mungkin Dian mau menambahkan? Ya, saya rasa saya sepakat dengan Ibu Murni Pak. Tadi sudah sesuai alur kita, kemudian dari kompetensi yang ingin dikembangkan juga saya rasa sudah ada gitu ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup untuk hari ini. Ya. Kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan tadi melakukan coaching? Ya. Ada yang mau dikembangkan lagi selain tadi menggunakan aktif ya? Untuk kompetensi yang coaching yang ingin saya lebih kembangkan tentunya dalam kompetensi mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut tentunya saya dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya setelah saya bisa menggali, saya bisa menuntun seorang coachingnya menemukan solusinya. Begitu ya. Silahkan mungkin kita sudah bisa menutup ya. Ya, demikian tadi tugas dari praktik demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Didi Supramanta, bertugas sebagai observer 1. Saya Eli Sulaiman bertugas sebagai coach. Saya Dian Suandari sebagai coaching. Saya Sri Murni sebagai observer yang kedua. Nah, Ibu Elis sudah siap sebagai coach? Insya Allah Pak Dedi. Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching ini, rubrik penilaian apa yang akan Ibu laksanakan pada proses coaching hari ini?
pada proses coaching hari ini saya akan menggunakan alur Tirta tadi, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching pada siang hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot. Pertanyaan dari saya Ibu Elis ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Elis nanti observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya identifikasi itu adalah yang mendengarkan aktif. Baiklah, mendengarkan aktif ya. Betul, ya. Kemudian indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya yang pertama saya mendengarkan lebih banyak, kemudian saya lebih sedikit bicara ya kemudian ya. Kemudian saya fokus dan pusat komunikasi ada pada coaching. Baik, ya sekarang waktunya proses coaching dilaksanakan. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Elis sebagai coach. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ibu Dian, gimana kabarnya Ibu Dian? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Elis? Alhamdulillah sambil sehat Dian. Ya, baik Dian, sepertinya ini ya ada yang ingin Bu Dian sampaikan gitu. Ya. Kira-kira apa Bu Dian? Sepertinya dari kemarin ada sesuatu unek-unek yang ingin Bu Dian ceritakan ya. Ya. Baik. Betul Bu Elis. Jadi saya ini sedang bingung ya Bu ya. Karena di kelas itu ada siswi, anak perempuan ya, itu yang kalau belajar dia malah fokusnya ke HP gitu. Jadi main game gitu, tidak fokus mendengarkan guru, tidak fokus mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi saya nih nanti harus bagaimana gitu terhadap anak tersebut. Itu sih yang sedang dipikirkan. Gitu. Jadi saat ini anak tersebut ketika di kelas itu dia sering tidak fokus gitu, seperti itu. Ya main HP aja sih HP habis aja. basicnya. Jadi pas saya cek itu ternyata ya lebih ke udah kayak kecanduan game gitu Bu. Seperti itu. Nah itu apa ya yang mempengaruhi sehingga anak tersebut itu sering bawa HP gitu ya, sering main HP di kelas itu apa sih, kenapa gitu bisa seperti itu juga? Ya kalau saya tanya dari temennya memang anak tersebut tuh kurang bergaul ya. Nah saya juga sempet sih ngobrol sama anaknya gitu, kenapa sih kamu tuh kok di kelas kayaknya jadi menyendiri, nggak bareng-bareng temen gitu kan. Ternyata dia bilangnya ya karena merasa teman-temannya itu cuek seperti itu. Jadi mendingan aku ini aja Bu, kata dia, main HP aja lah daripada sama teman aku dicuekin. Jadi dia merasa kayak terasingkan gitu. Terus saya coba juga kan gali ya dari keluarganya itu memang katanya ya dia sering dimarahin ibunya, bapaknya seperti itu. Kalau dari sisi anak mungkin itu yang menjadi pengaruh dia ya, jadi fokus sendiri Dia fokus sendiri ya, bahkan ketika dia belajar pun juga fokusnya ya hanya HP gitu. Tanpa ini ya memperhatikan guru gitu, seperti itu. Ya itu adalah dua faktor ya. Yang pertama tadi karena anak tersebut itu sering-sering dicuekin, temennya itu menurut dia gitu ya. Kemudian di rumah juga sering marahin gitu. Seperti itu ya kemudian ya. Kemudian yang ingin diharapkan oleh Budian itu, yang ingin Budian lakukan atau yang ingin Budian harapkan itu situasinya seperti apa? ya saya inginnya kan anak tersebut tuh bisa lebih fokus gitu, bisa tahu waktu kapan main HP, kapan dia harus belajar. Itu yang saya harapkan sih Bu. Jadi dia juga kan kalau ada tugas tuh selalu telat ngumpulin. Nah saya harapkan ya dia sama kayak temen yang lain gitu, ngerjain tugas tepat waktu kan. Baru nanti ketika istirahat ya kita juga kan nggak masalah kalau dia main HP lagi. Iya betul. Ya karena tadi faktor tadi itu ya Budian ya, jadi dia pun juga tadi yang Budian menceritakan sering telat gitu untuk Ya, mengumpulkan tugasnya, jadi telat. terpengaruh dengan kegiatan belajarnya ya Budian ya. Ya betul sekali. Kemudian dengan tadi Budian memperhatikan hal tersebut ya, kemudian tadi Budian sudah mengetahui gitu penyebabnya
Budian tuh apa gitu ya, ingin Budian lakukan agar anak tersebut itu sesuai dengan yang apa Budian harapkan. Iya, kalau yang sudah saya lakukan sih kan kemarin sempat saya tes gaya belajar tuh Bu. Ya, Ternyata anak tersebut itu gaya belajarnya kinestetik. Jadi mungkin dia bukan tipe anak yang bisa fokus hanya dengan diam gitu ya. Kalau dari gaya belajar kemungkinan berarti saya harus menyesuaikan ya, gaya belajar yang kinestetik itu kan harus banyak aktivitas yang dilakukan. Mungkin nanti ke depannya saya akan mencoba memberikan mungkin beberapa games ya di kelas gitu, agar anak tersebut juga ya merasa oh saya juga sedang bermain games nih walaupun pada konteks belajar gitu. Misalkan saya kasih berupa teka-teki silangkah gitu atau kuis interaktif seperti itu. Mungkin itu sih nanti yang akan saya lakukan ya. Luar biasa ya Budian ya, tadi rencana aksinya sepertinya sangat menyenangkan ya Budian ya. Saya baru terpikir sih kan dia suka nge-game, apa saya kasih game aja gitu ya, tapi dalam bentuk pembelajaran. Sekali ya. Jadi dengan apa yang dia suka gitu ya, dia kan sukanya main gadget gitu ya Budian ya. Lalu kemudian melanjutkan atau membuat sesuatu yang menyenangkan gitu agar kegiatan pembelajarannya bisa dia ikutin gitu. Dan luar biasa ya Budian ya, bagus sekali. Kemudian apa namanya tuh apa yang Budian lakukan gitu ya agar aksi nyata tersebut itu, aksinya Budian itu, agar rencananya Budian itu bisa terlaksana. Iya, mungkin nanti saya akan searching dulu ya di internet gitu, kira-kira nih games apa yang bisa saya gunakan di pembelajaran. Misalkan saya akan mencari website yang bisa membuat langsung TTS, karena kalau saya mikir sendiri juga kan pusing tuh Bu ya, menyusun kotak-kotaknya begitu. Saya sempat lihat sih teman saya itu ada yang sudah menggunakan TTS, dia share di statusnya. Nanti coba saya akan tanya ya ke teman saya itu webnya apa, jadi nanti saya akan mencoba membuat mungkin teka-teki silang dulu ya untuk aman yang saya lakukan. Berarti itu yang disiapkan oleh Budian gitu ya. Kemudian melanjutkan rencananya itu mungkin mempersiapkan itu tadi ya. Kemudian searching dulu gitu ya, apa saja yang perlu disiapkan untuk nanti mewujudkan rencana aksi ibu tadi ya. Berdasarkan sekali ya. Oke, kira-kira dengan kegiatan tadi itu apakah ibu yakin akan terlaksana dengan baik gitu? Artinya harapannya itu bisa terwujud, apakah ibu dan bisa memastikan? Harusnya sih bisa Bu ya. Ya, dengan games itu kan mungkin anak-anak juga lebih tertarik, lebih antusias gitu. Sepertinya sih saya rasa bisa tercapai tujuan saya. Baik, kemudian setelah diskusi kita ini gitu ya, Budian itu akan melakukan rencananya itu kira-kira kapan Budian? Mungkin nanti pertemuan depan sih Bu, mungkin minggu depan ya. Saya siapkan dulu, nanti saya print mungkin TTS-nya, baru nanti saya terapkan di kelas. Kemudian apakah Budian itu memerlukan bantuan gitu dari pihak lain gitu? Kalau misalkan memang perlu bantuan dari pihak lain gitu untuk mewujudkan rencana aksinya Budian itu, kira-kira siapa sih pihak-pihak yang bisa Budian hubungin gitu ya? Ya, seperti yang tadi sudah saya cerita, kan ada teman yang sudah pernah nih. Nanti mungkin orang pertama yang saya minta bantuan yaitu teman saya itu, mungkin saya akan tanya webnya apa. Kemudian di sekolah juga kan saya butuh fasilitas Bu untuk nge-print nih ya. Saya akan hubungi mungkin pihak TU atau misalkan yang pihak sarana yang berwenang gitu. Saya butuh kertas, saya butuh tinta. Tapi insya Allah sih dari sekolah juga support untuk itu. Ya. Jadi semua pihak insya Allah ya bisa mensupport rencana aksinya ke Budian ini ya Budian ya. Ya, oke baik. Jadi dari apa ya perbincangan kita saat ini, kira-kira Budian bisa menyimpulkan apa gitu Budian? Kesimpulannya pada diskusi kali ini. Ya, sebelumnya kan saya masih ngambang nih ya apa yang harus saya lakukan terhadap siswi tersebut gitu. Tapi setelah kita coaching ini, saya jadi ada gambaran nanti dalam waktu dekat saya harus melakukan apa gitu, agar siswi itu nanti bisa lebih fokus lagi belajar dan dia lupa gitu akan HP-nya sementara waktu gitu. Nanti dia juga bisa menentukan tugas kan. Permainan itu juga bisa kita jadikan ya asesmennya kita ya. Ya, itu sih Bu yang saya dapatkan. Ya, luar biasa ya Budian. Terima kasih loh ya. Ya, sama-sama Budian
juga luar biasa ya, itu sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi semoga bisa terlaksana dan semoga anak tersebut dapat lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Dian. Amin. Baik, itu saja mungkin Bu Dian ya. Mungkin nanti kita sambung obrolan kita di lain waktu ya Bu Dian ya. Iya, nanti kita janjian lagi ya. Iya, insya Allah ya. Terima kasih banyak Bu Dian. Sampai ketemu lagi ya Bu Dian. Yes. Baik, demikian sesi coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Elis sebagai coach dan Ibu Dian sebagai coaching. Nah, dari percakapan sesi coaching tersebut yang telah Ibu Elis laksanakan kepada Ibu Dian selaku coaching, kira-kira apakah Ibu sudah mencapai indikator yang telah Ibu sebutkan pada pra-supervisi sebelum kegiatan tadi dilaksanakan? Alhamdulillah ya Pak ya, apa yang saya lakukan tadi ya, karena tadi saya kompetensinya itu adalah mendengarkan aktif ya Pak ya, betul sekali. Jadi alhamdulillah tadi indikatornya pun juga sudah sesuai ya Pak ya. Di sini saya lebih banyak mendengarkan ya, mendengarkan secara aktif gitu ya. Kemudian juga saya sedikit bicara karena memang lebih fokusnya itu kepada coachingnya ini gitu ya Pak ya. Jadi saya lebih memberikan waktu ya untuk coachingnya ini untuk menemukan solusinya. Ya, saya juga menangkap dari pembicaraan proses coaching tersebut, Ibu Elis sudah melaksanakan alur ceritanya ya, dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Mudah-mudahan proses coaching kedepannya semakin baik. Ibu Murni, ada yang mau ditambahkan dalam proses coaching ini? Mungkin saya akan sedikit menambahkan. Kalau tadi sudah sesuai dengan alur ceritanya ya Bu Elis ya, mungkin sedikit pertanyaan yang terakhir mungkin ya. Sebelum pertanyaan terakhir umpan balik dulu ya. Saya akan menyampaikan tadi sudah bagus sesuai dengan indikator yang disampaikan, juga sesuai dengan tadi ya, yang 3 tadi, lebih mendengarkan daripada berbicara, fokus kepada coaching, itu sudah sesuai dengan indikatornya pun sudah sesuai seperti itu Pak. Nah, kemudian dari Ibu Elis sendiri, kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan dalam proses coaching sebab jika Ibu sebagai coach gitu, kompetensi apa lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam gitu ya Pak ya, selain tadi mendengarkan aktif, saya juga ingin lebih bisa menguasai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak, karena saya merasa kayaknya masih ada yang perlu saya kembangkan lagi gitu Pak, perlu saya tingkatkan lagi, yaitu keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mungkin karena ada pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu bisa menggali lebih lagi Ya, betul dari sekali. coaching. Ya, agar saya bisa lebih menggali lagi permasalahan-permasalahan apa yang ada pada coaching, sehingga saya bisa membantu coach ini dalam menemukan solusinya. Ya. Baik, saya kira cukup untuk proses coaching pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan coaching juga bisa lebih lega ya setelah melaksanakan proses coaching dengan coach. Kami akhiri diskusi sesi praktek coaching pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Elis Sulaimah. Di sini saya bertugas sebagai observer 1. Saya Dian Sandari sebagai coach. Saya Sri Murni sebagai coaching. Saya Dedi Sukramanta sebagai observer 2. Ya. Baik, Ibu dan Bapak ya, sebelum kita mulai kegiatan coach kita hari ini ya, di sini saya akan bertanya dulu kepada Ibu Dian ya. Dian, di sini Bu Dian menggunakan rubrik penilaian apa untuk kegiatan diskusi coaching pada hari ini? Ya, Bu Elis, pada coaching kali ini saya akan menggunakan alur tinta ya Bu ya. Ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dian kembangkan?
Ya, sebetulnya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi kalau bisa, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dedi. Ya. Kemudian dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tersebut, Ya. kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada proses coaching pada kali ini? Kayaknya saya untuk kali ini kompetensi yang mendengarkan aktif, Pak, yang ingin dikembangkan. Dari kompetensi mendengarkan aktif itu, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Ya, yang pertama saya akan mendengarkan lebih banyak ya, Pak. Ya. Kemudian sedikit berbicara dan fokus pada coaching. Jadi itu indikator-indikator dari mendengarkan penuh dan mendengarkan. Ya. Baik, kemudian sudah siap melakukan coaching hari Insya ini? Allah. Ya. Siap, ya. Ya. Oke, silakan Bu Dian untuk melakukan kegiatan coach pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Diam sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pada kali ini apa nih Bu yang akan kita bicarakan? Karena mengingat waktu kita juga terbatas ya Bu ya. Nah, sekali. Sebenarnya ada sedikit unek-unek nih kemudian di kelas saya. Kebetulan nih saya itu ngajar di kelas 2. Dari beberapa siswa itu ada yang masih belum bisa membaca dengan lancar seperti itu. Sedangkan pembelajaran di kelas 2 itu sudah tinggi menurut saya. Jadi udah membaca dongeng seperti di semester 2, membaca dongeng. Kalau anaknya belum bisa baca gitu kan, saya mengalami kesulitan tentunya dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi anak itu tidak tercapai gitu target saya seperti itu. Oke, berarti yang akan kita bicarakan ini terkait dengan anak yang kemampuan membacanya masih kurang ya Bu. Iya, betul Gitu sekali. ya. Ya. Nah, tujuan nanti yang akan diharapkan nih ketika kita selesai coaching kira-kira apa Bu? Tentu saja tentunya saya ingin mendapatkan solusi Bu, kemudian dari permasalahan saya bagaimana anak bisa membaca ke depannya seperti itu, karena ini sudah semester 2, sebentar lagi kenaikan kelas di kelas 3 tentunya dengan materi yang lebih tinggi lagi. Ketika anak nanti tidak bisa membaca atau membacanya masih belum lancar, pastinya anak akan ketinggalan belajarnya Bu, karena dengan belajar dengan membaca anak itu paham materinya apa, pengetahuannya akan didapat seperti itu. Ketika anak terkendala tidak bisa membaca kan otomatis belajarnya pun akan terkendala juga seperti itu ya. Oke Bu Murni. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kan tadi diharapkan anak itu sudah bisa membaca ya. Nah, kondisi idealnya kita anggaplah 10 ya Bu ya. Ketika tadi anak sudah bisa membaca di angka 10, nah kondisi saat ini nih yang dimaksud Bu Murni anaknya masih belum bisa membaca lancar itu kira-kira kalau saya kasih rentang 1 sampai 10 ada di rentang berapa ya? Kalau menurut saya sih masih di rentang 5 ya Bu, karena anak masih kenal huruf, anak tahu huruf, hafal huruf juga. Cuman dalam menggabungkan huruf itu masih kesulitan, misalkan baca seperti itu. Anak untuk menggabungkan mungkin kalau baca itu mudah, cuman yang ke gitu anak belum bisa. Ada yang sebagian belum bisa sampai situnya, ada yang baru bisa baca karena dilema juga ya, karena pendaftaran anak kelas 1 itu kan bukan harus dites seperti itu kan, harus sudah bisa baca seperti itu juga. Sedangkan kurikulumnya juga menuntut anak udah di pembelajaran anak harus udah bisa baca, seperti materinya udah tinggi seperti itu. Iya. Baik, berarti lumayan juga nih Bu ya. Iya. Masih di posisi 5, sedangkan kita idealnya kan anak sudah lancar di kelas 2 ini gitu. Nah, untuk mendapatkan posisi 10 kira-kira nih Bu, apa kesulitan atau ada kemungkinan atau Ibu mau menaikkan dari 5 itu ke menjadi berapa lah gitu minimal? Ya, tidak mungkin sampai 10 ya begini. Kalau ini kan
membaca itu proses, butuh waktu juga. Saya mungkin akan menaikkan hanya ke level 8, itu sudah alhamdulillah syukur ke 9. Kalau untuk 10 maksimal itu belum, mungkin belum gitu. Jadi mungkin ke 8 9. Oke, berarti kita harapkan nanti anak nih bisa naik ya levelnya dari 5 menjadi 8 gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, tadi sepintas saya dengar kesulitan anak itu kan ketika dia bertemu dengan huruf yang sama-sama konsonan ya. Ya. Jadi misalkan eng gitu Iya, ya. iya. Nah, kira-kira nih Bu untuk mengatasinya itu Ibu ada punya pikiran apa sih gitu? Langkah-langkahnya biar mereka itu yang tadinya nggak bisa menjadi bisa gitu. Kira-kira apa Bu yang bisa dilakukan? Sebelumnya sejauh ini selama 1 semester lebih ini kita kan di awal saya sudah tahu anak ini masih kurang dalam membacanya. Tentunya saya sudah melakukan usaha agar anak ini lebih lancar lagi membaca, seperti misalnya bermain kartu, seperti itu sudah saya lakukan. Kemudian memberi tambahan belajar setelah selesai belajar nih Bu, misalnya anak kelas 2 itu pulang pukul 11, saya tambahin 1 jam, pulang pukul 12 untuk tambahan membaca. Seperti itu sudah saya lakukan juga. Mungkin itu yang sudah saya lakukan Bu. Cuman dari yang saya lakukan ini baru sedikit, maksudnya dampaknya ke anak sudah ada perubahan sih, cuman belum sempurna seperti itu, belum lancar gitu. Oke, berarti memang sudah ada pengakuannya Ya. untuk mentreatment, namun hasilnya masih belum bisa maksimal. Oke, nah kira-kira nih Bu, dari yang sudah Ibu lakukan, ada lagi tidak kegiatan yang kemungkinan bisa menambah gitu ya, menambah nanti si anak ini skor membacanya lebih tinggi. Mungkin Ibu punya gambaran, bisa mungkin lewat temannya atau bagaimana gitu, adakah yang selintas gitu Ibu Ya. pikirkan tapi belum Ibu laksanakan? Kalau yang saya pikirkan sudah ada, cuman sejauh ini masih belum saya lakukan, Apa itu? yaitu tersebaya mungkin Bu. Oh iya. Jadi mungkin ketika belajar dengan gurunya anak-anak merasa malu bertanya, itu kadang anak ada yang lebih cepat dengan temannya seperti itu. Jadi saya akan selanjutnya nih Bu, saya akan melibatkan teman sebaya. Kemudian juga saya ada rencana lain, berkunjung ke orang tua dengan kerjasama orang tua juga. Kan tentunya anak belum bisa membaca itu ada faktor-faktornya kan Bu. Ya. Tidak mungkin hanya di sekolah saja gitu belajar atau pasti bisa, tetapi di rumahnya itu ternyata juga tidak belajar, tidak ada tindakan dari orang tuanya seperti itu. Jadi saya akan mencoba ini ke komposit itu berkolaborasi dengan orang tua ya, menanyakan gimana nih anak di rumah apakah belajar atau enggak. Pasti minta kerjasama dengan orang tua biar sama-sama kita demi kemajuan anak seperti itu. Jadi kerjasama dengan orang tua, misalnya orang tua itu tidak ada waktu, apakah mungkin dengan les di luar atau seperti itu. Karena kalau hanya sedikit di sekolah itu kan waktunya terbatas juga, lebih baik lebih banyak anak itu di rumah seperti itu. Jadi kemungkinan kalau di rumah dia, di sekolah dia akan cepat anak itu bisa membacanya seperti itu ya. Iya, baik Bu. Berarti tadi langkah-langkah yang akan Ibu lakukan salah satunya itu persebaya ya, kemudian nanti ada komposit juga. Nah, kira-kira sudah terpikirkan belum apa yang harus dipersiapkan nih untuk melakukan pemesanan itu? Ya, tentunya kalau melakukan aksinya itu rencananya itu saya akan setiap kelas itu ada pojok bacanya tuh di belakang itu. Jadi akan saya penuhi di buku-buku itu dengan cerita, tapi yang banyak gambarnya dulu daripada banyak tulisannya. Jadi anak akan tertarik tentunya dengan melihat gambar-gambarnya dulu. Kemudian anak pasti akan buka-buka, oh ini gambarnya. Kemudian bacaannya kan tulisannya sedikit, mungkin itu anak akan tertarik. Jadi motivasi untuk membacanya Lebih besar ya. lebih besar seperti itu. Baik Bu, berarti nanti akan menyiapkan pojok baca ya. Mungkin
itu kan juga mempermudah mungkin ya anak-anak berkumpul, bisa Iya. tutor sebaya dilakukan di situ. Udah istirahat atau Iya. ya. Oke, kira-kira nih dalam rentang waktu kapan bisa diwujudkan rencana itu? Ini kan sudah semester 2 ya Bu, tentunya lebih cepat lebih baik seperti itu. Mungkin saya akan lakukan dalam minggu-minggu ini juga, karena waktu belajar itu tinggal beberapa bulan lagi yang efisien, karena ini kepotong juga puasa. Kita kan kalau puasa belajar juga nggak begitu itu. Iya. Saya akan lakukan secepatnya Bu. Oke, semoga nanti rencananya bisa segera ya Bu ya. Dan apakah ada yang bisa Ibu ajak kolaborasi kah atau pendukungnya nih Iya. gitu untuk mewujudkan nanti rencana Ibu bisa berjalan dengan baik? Ada tidaknya? Tentunya kalau bekerja sendiri itu nggak mungkin ya Bu. Iya. Itu kolaborasi dengan orang lain ya, tadi dengan tutor sebaya berarti minta bantuan ke anak-anak yang sudah mampu untuk membaca seperti itu. Kemudian juga tadi dengan orang tua, melibatkan teman-teman rekan-rekan sejawat juga, barangkali ada ide-ide beliau yang lebih cemerlang lagi akan saya terapkan agar anak di kelas 2 itu semuanya full bisa lancar membaca seperti itu. Insya Allah kalau lancar membaca, paham antar bacaan, kita akan mengajarkan anak itu menerima materinya mudah seperti itu ya. Jadi intinya baca itu utama, baca dulu gitu. Iya. Baik, kita sudah berada di akhir sesi coaching nih Bu. Dari yang sudah kita obrolkan tadi, kira-kira apa yang Ibu peroleh nih gitu? Alhamdulillah ya, Ibu tadi dari yang kita obrolin tadi, saya akan melaksanakan di tutor sebaya, teman sebaya, kemudian visit dengan orang tua untuk diajak berkolaborasi sama-sama. Ayo bagaimana kita sama-sama agar anak kita itu bisa membaca seperti itu. Tadi juga saya udah teman tuh Bu, melibatkan teman sejawat juga, barangkali ide-idenya itu bisa saya pakai ke depannya agar lebih bagus lagi seperti itu. Iya. Semoga rencana-rencananya nanti bisa berjalan dengan sesuai keinginan Iya, Ibu ya. amin. Nanti di pertemuan nanti kita Iya. ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin melihat sebagaimana nih Oke, perkembangannya iya. ya Bu ya. Syukur-syukur waktu pertemuan nanti Iya. anak-anak sudah bisa baca semua. Iya, amin gitu. Terima kasih Bu Purni atas waktunya. Sama-sama, Iya, terima kasih saya- juga sudah mau mendengarkan curhatan dari Iya, saya. terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya sesi coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dian dan Ibu Murni ya, tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik ya, luar biasa ya Bu Dian ya. Bu Dian, jadi dari diskusi tadi ya, apakah sudah mencakup indikator yang tadi ya di observasi itu kan Bu Dian sudah menyebutkan ya indikator apa saja yang Bu Dian harapkan gitu kan ya. Nah, apakah itu semua sudah tercapai Bu Dian? Ya, kalau saya berefleksi sih alhamdulillah sudah sesuai ya Bu ya. Jadi yang tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Dengan indikatornya itu kan saya mendengarkan lebih banyak gitu. Saya lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan coachingnya gitu. Saya juga fokus gitu dengan komunikasi dengan coaching. Jadi saya rasa sudah tercapai ya alhamdulillah. Ya, ya berdasarkan catatan saya juga ini luar biasa ya, sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Dian ya, yang tadi sudah Bu Dian jelaskan ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya akan dilanjutkan oleh Pak Dedi ya. Silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih telah melaksanakan sesi coaching. Alhamdulillah sesi coachingnya berjalan dengan lancar. Ujian juga sudah melaksanakan kompetensi yang ingin Ibu capai pada sebelum kegiatan ini berlangsung. Nah, dari proses coaching tersebut, kira-kira Ibu Dian ingin meningkatkan kompetensi apa lagi dalam proses coaching ke depannya? Iya, saya sepertinya masih kurang dalam menanyakan pertanyaan berbobot ya Pak Dedi. Iya. Jadi itu saya harus mulai latih lagi, ingin saya tingkatkan kemampuan saya gitu untuk pertanyaan berbobot. Oh, jadi kompetensi dalam
pertanyaan berbobot, jadi Ibu lebih kembangkan ke depannya. Mudah-mudahan Ibu Gian dapat mengembangkan kompetensi tersebut agar proses coaching dapat berjalan dengan baik, agar proses coaching tersebut dapat digunakan di sekolah, bermanfaat bagi proses pembelajaran, bermanfaat bagi rekan guru maupun peserta didik. Iya, baik. Yang ya, sama ya, saya juga berharap semoga kegiatan coaching ini bermanfaat ya buat Bibian dan buat kita semua ya. Baik ya, itu saja mungkin ya yang kita lakukan untuk sesi diskusi kita hari ini ya. Terima kasih banyak Bibian, Bu Murni dan Pak Dedi ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya Gian Suandari Sudibyo. Di sini akan bertindak sebagai observer. Saya Sri Murni sebagai coach. Saya Dedi Supramanta akan menjadi coaching. Saya Elis Sulaiman sebagai observer 2. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum proses coaching ini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Murni beberapa pertanyaan seperti ya Bu ya. Nah, siap ya Bu ya? Siap. Oke, yang pertama Bu, rubrik penilaiannya nanti seperti apa nih dalam percakapan coaching kita kali ini? Saya akan melakukan penilaian sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti itu. Oke. Kemudian kompetensi coaching apa Bu yang ingin dikembangkan? Yang pertama itu presence ya, yang kedua adalah mendengarkan aktif, itu yang saya ingin kembangkan, dan ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan Bu Elis. Ya, baik Ibu Murni. Siap Bibian. Saya akan melanjutkan pertanyaannya dari kompetensi tadi ya, sudah disebutkan tadi ada 3 kompetensi ya. Yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangannya itu apa saja Bu yang digunakan? Yang pertama saya akan mendengarkan lebih banyak, kemudian sedikit berbicara, fokus kepada coaching saya. Terima kasih Ibu. Mungkin silakan Bibian. Baik, itu saja Bu yang kami tanyakan di para coaching ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Murni sebagai coach untuk melakukan coaching dengan Pak Dedi. Terima kasih banyak. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Murni. Ya. Ada apa nih Pak? Sepertinya Bapak lagi ada problem nih di sekolahannya. Iya. Begini Bu Murni, jadi saya kemarin mengajarkan di kelas 3, ada salah satu siswa dari kelas 3 tersebut yang tidak berangkat. Nah, ternyata setelah saya komunikasikan dengan wali kelas, memang anak tersebut seringkali tidak berangkat, jadi kehadirannya tidak utuh gitu Bu Murni. Jadi anak tersebut bolong-bolong ya, sekolahnya tidak sering tidak masuk sekolahnya. Apakah Bapak sudah mencari tahu seperti itu, apa yang terjadi gitu latar belakang anak tersebut tidak berangkat sekolah seperti itu? Iya. Nah, dari kejadian tersebut tentunya saya mencari tahu kenapa anak tersebut tidak berangkat. Pada awalnya kan saya menanyakan kepada teman-temannya, kenapa Rehan namanya Bu, Rehan ini tidak berangkat, kenapa anak-anak? Iya Pak, anaknya jawab, iya Pak, memang Rehannya tidak berangkat sudah beberapa hari, kadang sering berangkat, kadang sering tidak. Nah, dari permasalahan itu saya kemudian berkomunikasi dengan wali kelas, dan ternyata wali kelas juga mempunyai jawaban yang sama. Memang Rehan ini bolong-bolong berangkatnya, kadang berangkat, kadang tidak, 2 hari berangkat, terus 3 hari tidak, gitu Ibu Murni. Jadi Rehan sering tidak berangkat ya, seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian
dari percakapan ini nanti Pak, dari coaching ini nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan dari sharing kita nanti? Ya, dari coaching ini saya ingin menemukan solusi bagaimana Rehan tersebut bisa aktif, bisa hadir penuh di sekolah, dapat kehadiran keseluruhannya secara utuh gitu Bu. Jadi tidak bolong-bolong lagi begitu Bu. Baiklah, apakah sudah ada yang Bapak lakukan seperti itu agar si Rehan ini berangkatnya itu tidak bolong-bolong, semangat untuk ke sekolah tanpa malas, tanpa rasa takut atau yang lainnya seperti itu? Ya, kemarin kan saya terus langsung berkomunikasi dengan wali kelasnya. Wali kelasnya menjawab seperti itu, Rehan memang sering tidak berangkat. Nah, itu saya menggali lebih dalam lagi alasan apa, kenapa Rehan tersebut jarang berangkat ke sekolah. Ternyata ada beberapa alasan, salah satunya karena dia tidak mempunyai motivasi lagi, tidak mempunyai semangat lagi dalam bersekolah. Itu dikarenakan ibunya ternyata berangkat ke luar negeri Bu. Jadi ibunya berangkat menjadi TKW ke luar negeri. Nah, dari hal tersebut tentunya saya ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana keadaan situasi Rehan di rumahnya begitu Bu. Nah, alhamdulillah pada hari ini kebetulan Rehannya berangkat. Nah, tadi saya sudah menemui Rehan secara langsung. Saya sudah berkomunikasi dengan Rehan secara langsung menanyakan bagaimana situasi kondisi Rehan di rumah gitu Bu. Terkait tadi dengan motivasi Rehan yang sangat rendah ya mungkin ya karena sering bolong-bolong berangkatnya itu, misalkan ada di rentang itu ya Pak, level 1 sampai 10 itu yang rajin motivasinya tinggi itu ada di rentang 10 gitu. Kira-kira Rehan ini ada di rentang berapa Pak? Ya. Keterkaitan dengan motivasinya untuk belajar. Ya. Menurut saya Rehan sendiri saat ini karena memang jarang sekali berangkat ya, bolos. Rehan menurut saya ada di rentang posisi di rentang 4 mungkin Bu. Jadi karena lebih banyak tidak berangkatnya daripada berangkatnya. Begitu Bu. Masih cukup di bawah ya Pak, Ya, kalau di rentang ya. 4. Mungkin dari rentang 4 ini Bapak nanti cari solusinya akan menaikkan ke rentang berapa Pak nanti? Harapan Bapak selanjutnya agar tujuan Bapak tercapai, anak lebih termotivasi untuk berangkat, motivasinya tumbuh, itu harapan Bapak ke depannya tuh. Jadi kedepannya tentu saya berharap Rehan dapat aktif, dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya Bu. Tapi karena emang situasinya yang latar belakang kondisi keluarganya seperti itu, saya mempunyai harapan kedepannya di rentang nilai 8 mungkin sudah cukup baik ya untuk Rehan dalam kehadiran serta motivasi dalam belajarnya begitu Bu. Baiklah, tadi itu bagaimana ya Pak ya, tadi kan Bapak sudah bercerita bagaimana kondisi Rehan karena orang tuanya jadi TKW, jadi dia bermalas-malasan. Mungkin juga Bapak sudah ada solusinya nih, bagaimana nih cara menumbuhkan motivasi Rehan nih agar Rehan itu rajin berangkat sekolahnya. Apa yang sudah Bapak lakukan seperti itu? Iya, yang sudah saya lakukan tentunya kemarin kan saya menggali informasi lebih dalam mengenai kondisi Rehan. Nah, alhamdulillah hari ini Rehan pas berangkat. Tadi saya juga sudah berkomunikasi empat mata dengan Rehan, menanyakan bagaimana situasinya di rumah, bagaimana keadaan Rehan kalau dia tidak berangkat itu ngapain di rumah. Nah, ternyata kalau Rehan itu tidak berangkat di rumah itu disuruh nemenin adiknya, karena ternyata di rumah punya adik kecil Bu yang masih kecil. Jadi kan bapaknya juga bekerja. Jadi posisi Rehan ini ibunya bekerja di luar negeri, bapaknya juga kerja, jadi bekerja serabutan. Jadi kadang bapaknya kerja dari pagi, pulangnya sore. Kadang bapaknya tidak bekerja. Nah, dari posisi itu tentunya saya berkomunikasi kepada Rehan. Saya mencoba memotivasi Rehan lagi bahwa belajar itu penting. Kalau kamu nanti tidak hadir, tidak datang ke sekolah, nanti akan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau ketinggalan pelajaran nanti kamu nilai-nilainya akan rendah. Nah, dari situ saya mencoba untuk meningkatkan motivasi Rehan untuk dapat terus hadir di sekolah. Begitu Bu. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Begitu Bu. Oke, jadi Bapak sudah cukup
bagus sekali untuk diajak ngobrol ya tadi untuk menumbuhkan semangat Rehan lagi. Iya. Adakah dari orang lain atau pihak lain yang Bapak libatkan agar si Rehan ini motivasinya tetap semangat belajar gitu Pak? Iya. Nah, selain itu saya juga berkomunikasi dengan wali kelasnya dari Rehan, wali kelas 3 Ibu Nurbaiti. Nah, saya juga berkomunikasi dengan Ibu Nurbaiti. Saya merencanakan Bu untuk melakukan home visit ke rumah Rehan. Saya ingin berkomunikasi dengan bapaknya Rehan. Mudah-mudahan bapak Rehan mendukung untuk Rehan agar fokus pada belajar. Mungkin selain itu karena emang posisinya bapaknya juga bekerja, tapi ada anak kecil adiknya Rehan yang di rumah, mungkin ada cara-cara lain dari orang tuanya Rehan bisa dititipkan, adiknya tersebut bisa dititipkan ke simbahnya atau ke pengasuh agar Rehan tetap bisa belajar, karena memang tugas seorang anak pada masa ini kan, pada masa itu kan seharusnya belajar, belum waktunya untuk menjadi ibaratnya mengurusi adiknya yang masih kecil begitu Bu. Iya, luar biasa sekali tadi Pak, rencana Bapak sudah bagus sekali. Tadi kira-kira Pak, kapan rencana tadi yang sudah Bapak utarakan tadi akan Bapak lakukan? Iya. Nah, untuk rencana karena saya sudah berkomunikasi dengan wali kelas, nah, kedepannya setelah saya berkomunikasi dengan wali kelas, rencananya mungkin besok atau lusa saya dengan wali kelas tadi sudah direncanakan akan berdua berkunjung ke rumah orang tuanya Rehan. Jadi untuk membicarakan bahwa Rehan tersebut agar lebih fokus dalam belajarnya. Jadi semakin cepat semakin baik. Mudah-mudahan besok atau lusa saya bisa ke rumah Rehan dengan wali kelasnya agar dapat menjalin komunikasi betapa pentingnya belajar untuk Rehan begitu Bu. Baiklah Bapak, tadi dari percakapan tadi apa yang dapat Bapak simpulkan? Tadi kita sudah ngobrol bagaimana solusinya, sudah Bapak apa kesimpulan dari percakapan kali ini tadi Pak? Iya, alhamdulillah dari percakapan ini saya mendapatkan beberapa ide, beberapa solusi. Mudah-mudahan ke depan Rehan jadi lebih bersemangat dalam sekolahnya, orang tuanya memberi dukungan. Mudah-mudahan ada solusi biar semuanya berjalan dengan baik. Rehan bisa nyaman belajar, orang tuanya juga bisa tetap bekerja dengan lancar. Begitu Bu Mimi. Ya baiklah Bapak, tadi Bapak sudah utarakan ya kapan Bapak akan melakukannya, kemudian rencana-rencana Bapak tadi sudah melibatkan guru kelasnya untuk memotivasi si Rehan tadi. Selanjutnya bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah Bapak sharing tadi permasalahannya Rehan yang bermalas-malasan untuk belajar, bagaimana perasaan Bapak setelah sharing? Ya, alhamdulillah Ibu Murni, saya merasa lega bisa sharing, bisa tukar pendapat dengan Ibu Murni. Mudah-mudahan saya segera bisa melaksanakan rencana-rencana ide-ide yang saya pikirkan pada hari ini. Baik Pak, terima kasih. Semoga nih Pak, Bapak muridnya tadi si Rehan itu kedepannya motivasinya sudah tumbuh, semangat belajar untuk ke sekolahnya itu sudah tinggi, jadi tidak bolong-bolong lagi. Ya, kedepannya semoga Rehan lebih bagus lagi. Seperti itu. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak Didi ya, kita sudah di penghujung coaching pada pagi ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau sharing dengan saya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Baik, luar biasa sekali ya. Semoga tadi coaching yang sudah berjalan dengan lancar ini memberikan pencerahan untuk coach dan untuk Bu Murni juga untuk kita semua. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Bu Murni dari pasca coaching ini. Saya ingin menanyakan tadi apa yang sudah dilakukan ya pada saat coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan. Tadi fokusnya itu kan mendengarkan. Ya, saya kan tadi kan fokusnya untuk mendengarkan aktif. Saya sudah melakukan lebih fokus dengan coaching, kemudian sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan coaching saya seperti itu. Berarti sudah tercapai sesuai keinginan ya, tercapai sesuai dengan keinginan ya. Untuk berikutnya akan diberikan umpan balik dari hasil observasi. Maka Bu Elis. Terima kasih Bu Murni. Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan sangat baik ya, luar biasa ya Bu ya.
gitu ya. Nah, kira-kira ada kompetensi lain lagi Kak Bu yang ingin Ibu Murni kembangkan dari yang tadi itu, dari mendengarkan aktif? Apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan lebih bagus lagi Bu? Dari kompetensi mendengarkan aktif tadi ya, saya ingin lebih mengeksplor lagi ya untuk pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi saya ingin mengeksplor coaching saya nih agar bisa mengutarakan ide-idenya untuk menemukan solusinya sendiri seperti itu Bu. Ya, semoga apa yang Ibu harapkan dapat terwujud ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Murni. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Baik, kita sudah berada di penghujung praktik coaching untuk kali ini. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.